Karena apa? Karena memang seorang perempuan tuh beda sama laki-laki. Perempuan itu sulit banget untuk sampai orgasme. Untuk kalian yang ingin mempererat hubungan pasangan suami istri agar lebih harmonis, maka bisa mencoba Troy 80 ini. Troy 80 ini khasiatnya bisa semakin menambah durasi panjang dan juga stamina lebih kuat. Selain dengan rasa yang begitu enak karena dengan rasa cappuccino, kopi ini juga aman sekali kita konsumsi karena menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Cara buatnya juga gampang, kita tinggal menyeduhnya dengan air panas. Kalian bisa mengkonsumsinya antara 2-4 jam sebelum melakukan berhubungan dengan pasangan ya. Maksimal penggunaan 1 kali sehari untuk mempertahankan fungsi yang prima. Kopi Troy ini aman dikonsumsi meskipun kalian punya penderita lambung, hipertensi, dan juga jantung. Kopi ini bisa diminum panas ataupun dingin. Wanita juga bisa loh meminumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah, ini ilmu wabilah khusus ya bagi pasangan yang sudah berumah tangga, ilmu yang khusus bagi pasangan suami istri. Oleh karena itu saya mengkaji kitab Fathul Izzar. Mohon untuk bersikap bijaksana, berpikir positif, kita berniat untuk talabul ilmi agar kita mendapatkan suatu keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa adabul jima'i. Di sini saya ingin menerangkan tata krama ataupun adab-adaban kita melakukan berhubungan ya. Salah satun qoblahu, ada 3 sebelum kita melakukan berhubungan, kemudian wasalah satun halahu, kemudian 3 lagi ketika tingkah sedang melakukan berhubungan dengan pasangan kita, wasalah satun ba'dahu, dan juga 3 lagi adab-adaban setelah selesai melakukan berhubungan tersebut. Berarti kalau dijumlah ada 9 ya. Baik. Amma salah satu allati qoblahu. Nah, maka ini ingin membahas yang pertama dari 3 sebelum kita melakukan berhubungan. Apa saja itu? Fataqdimul mula'abah, maka harus didahulukan dengan mula'abah. Artinya mula'abah apa ya? Rayuan lah gitu ya. Ataupun foreplay deh bahasa kitanya ya. Liyatiba qalbu zaujati, kenapa harus dilakukan hal itu? Karena biar hati sang istrinya itu merasa senang dulu begitu ya. Wa yatayassaru muraduha hatta idza ala nafsan wa kathra qalaqiha wa talabat iltizama ar-rajuli danan minha. Dan sehingga ketika nanti nafas istrinya, karena hatinya udah senang, maka nafas istrinya udah tidak teratur. Misalkan dengan tanda jantungnya ya udah mulai berdetak-detak dengan cepat, maka di sana sang suami baru boleh melakukan berhubungan, lebih spesifiknya ke sana ya, berhubungan biologis dengan sang istrinya. Mungkin segini dulu ya referensi yang ingin saya bahas, sedikit referensinya, tetapi mudah-mudahan bermanfaat ya bagi para pendengar fikih nikah. Nah, barusan dikatakan bahwa ketika kita melakukan berhubungan biologis pun diatur oleh agama ya, terutama kita yang beragama Islam. Nah, ada adab-adaban, bahkan barusan dikatakan ada 3 adab-adaban yang harus diperhatikan sebelum, kemudian ketika, dan kemudian sesudahnya gitu. Nah, sekarang saya ingin membahas 1 aja dulu sebelum kita melakukan berhubungan. Bagi pasangan suami istri, apa yang harus dilakukan adab-adabannya itu adalah jangan dilupakan wahai para suami, sekali lagi jangan dilupakan untuk melakukan mula'abah.
Bahkan Rasulullah pun berkata seperti itu, jangan kalian melupakan mula'abah. Ya, mula'abah itu adalah harus mencumbu rayu dulu sang istrinya. Mencumbu rayu dulu sang istrinya. Kenapa seperti itu? Ya, karena memang laki-laki dan perempuan itu berbeda banget. Mungkin bagi seorang suami nggak terlalu membutuhkan akan cumbu rayu, tapi kalau bagi perempuan itu hal itu sangat diperlukan sekali. Ya. Karena apa? Karena memang seorang perempuan tuh beda sama laki-laki. Perempuan itu sulit banget untuk sampai orgasme. Sulit banget gitu ya. Jadi ya harus disenangkan dulu hatinya. Kecuali kalau kita misalkan mendapati pada saat ini istri kita itu hormonnya lagi tinggi, lagi baik-baiknya gitu ya. Ataupun bisa dikatakan ya istrinya yang memang pada saat ini lagi pengen gitu ya, lagi semangat, ya itu tidak akan terlalu sulit meskipun tidak terlalu banyak mencumbu rayu sang istrinya. Tapi kan terkadang ya kita menemui gitu, apalagi yang udah rumah tangganya udah belasan tahun, mungkin juga kita sering menemui istri kitanya lagi nggak mood, istri kitanya lagi males gitu ya, istri kitanya itu agak kelihatan lagi lelah. Nah, itu sangat dibutuhkan sekali untuk mula'abah suami kepada istrinya. Seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya, apakah mula'abah ini juga diperuntukkan bagi seorang suami kepada istri, lantas seorang istri juga tidak membutuhkan hal itu kepada suaminya? Itu juga membutuhkan. Misalkan di dalam sentuhan fisik, di dalam sentuhan kulit. Nah, saya ingin sedikit membahas akan sedikit sentuhan kulit itu ya. Karena ya dikhawatirkan di luar sana itu belum paham semuanya seperti itu. Nah, misalkan saya kasih contoh dulu deh, istri kepada sang suaminya. Biasanya seorang istri gitu ya kepada sang suaminya, kalau ya bisa dikatakan ingin mencumbu-cumbu suaminya, biasanya istri itu seneng banget misalkan memegang kepala suaminya, misalkan memegang pipi suaminya ataupun hidungnya ataupun telinganya gitu ya. Kalau yang punya kumis misalkan kumisnya gitu dipegang-pegang sama sang istrinya, dan sang istri itu berpikir bahwa aku itu mengekspresikan rasa cinta aku, rasa sayang aku kepada suami aku, ya. Istri itu berpikir seperti itu karena memang istri itu kan lebih cenderung kepada rasa kasih sayangnya itu kan, perasaannya itu. Wahai para istri, itu gak efek. Jika para istri di luar sana melakukan hal itu kepada suami Anda, itu gak akan ngefek gitu kepada suami Anda. Suami Anda itu gak akan terangsang kalau misalkan Anda pegang pipinya, Anda pegang telinganya, itu gak akan terangsang. Itu gak akan terangsang. Kenapa sih gak akan terangsang? Ya karena memang kulit laki-laki Allah ciptakan dengan perempuan itu berbeda gitu. Dulu ketika aku nggak paham, aku kira hal itu adalah sedang menunjukkan rasa sayangku. Ternyata suamiku bilang itu apa sih, ini mengganggu banget ya, kata suami berkata seperti itu. Oh ternyata setelah saya mencari-cari ilmu, saya baca-baca artikel, oh ternyata Allah menciptakan kulit laki-laki itu lebih tebal daripada wanita. Oh ternyata ini toh alasannya gitu. Setelah saya paham, setelah saya tahu. Jadi alasannya seperti itu karena memang Allah menciptakan kulit laki-laki itu lebih tebal daripada kulit wanita. Apalagi ketika laki-laki sesudah balik, maka Allah akan menebalkan kulitnya itu. Jadi dikarenakan kan laki-laki itu yang berkewajiban mencari nafkahnya kan keluar, sehingga membutuhkan pertahanan itu lebih tebal daripada wanita gitu, seperti itu. Nah, jadi itu nggak respect gitu ya. Kalau misalkan kita pegang tangannya, kita pegang dadanya, itu suami itu nggak respect, nggak ada gimana gitu ya. Nah, tetapi ada nggak kalau begitu aku harus memegang bagian mana nih ke suami aku gitu, agar suamiku aku itu peka gitu. Ternyata ada bagian yang Allah ciptakan mana kulitnya itu tipis. Mana yang Allah ciptakan kulitnya tipis, yaitu cuman itu satu. Apa coba paham kan suami?
Bagian mana? Kalau ini suami langsung pasti menjawab, yaitu bagian Mister milik suami. Nah, Allah menciptakan Mister milik suami itu memang kulitnya tipis, sehingga wahai para istri di luar sana, jika kalian misalkan ingin membuat suami Anda semakin terereksi, maka langsung yang diharuskan oleh istri memegang ke bagian sananya. Dipegang aja dengan tangan kalian, tangan istri Anda. Langsung deh dengan sendirinya itu nanti suami akan berdiri seperti itu. Nah, justru sekarang itu sebaliknya, bagi seorang suami itu berpikir seperti dirinya. Oh, aku tuh kan seneng ya kalau aku itu dipegang sama istriku bagian itu gitu ya. Sehingga kebanyakan suami itu berpikir, oh berarti istri aku juga seneng ya, karena aku juga seneng jika aku pegang itu. Sehingga tak sedikit seorang suami ketika ingin mencumbu istrinya, sang suami itu langsung memegang kepada istrinya. Misalkan memegang bagian dadanya istrinya, mungkin paham maksud dada di sini ya. Dan bahkan langsung inginnya tuh memegangnya tuh ke arah sana aja ya, yang dimiliki oleh wanita. Wahai para suami di luar sana, perempuan tuh justru terbalik, beda dengan Anda. Gak seneng kalau misalkan istri itu langsung dipegang ke area itu. Apalagi kalau misalkan istrinya lagi gak mood, lagi gak pengen, itu gak seneng banget. Nah, itu kenapa? Karena memang kulit wanita itu beda dengan kulit laki-laki, Allah ciptakannya. Karena kulit wanita itu menyeluruh seluruh tubuhnya seperti itu ya. Jadi memang syarafnya itu ada di seluruh tubuh seorang wanita. Memang itu adalah fungsinya untuk sebagai apa itu lendir yang ada di dalam daerah wanita. Karena lendir itu memang dibutuhkan ya, dengan bahasa rutobah kalau di dalam bahasa kitabnya, yang memang dibutuhkan bagi seorang wanita lendir itu. Nah, itunya karena itulah Allah ciptakan beda banget. Oh, jadi gak seneng ya kalau istri dipegang sama suami langsung ke sana? Iya, gak seneng. Jadi kalau gitu apa dong? Aku harus mula abah kepada istri aku, caranya gimana? Caranya itu jangan dulu ada sentuhan fisik ataupun ada sentuhan kulit, tetapi caranya harus banyak ngobrol. Ya, suaminya harus banyak mencumbu, harus banyak dulu menyenangkan hati istrinya, perasaannya biar senang dulu. Ya, Anda hibur dulu dengan apapun itu yang membuat hati istrinya merasa nyaman, merasa senang, merasa menunjukkan bahwa Anda benar-benar sayang, maka dengan sendirinya nanti akan bahagia hati sang istrinya. Setelah hati istri bahagia, baru sang suami bisa melakukan porefly ataupun mulaabah ke bagian sentuhan fisik. Tetapi ingat, jangan dulu ke area sensitif sana ya, tapi tunjukkan persentuhan kulit yang menunjukkan bahwa Anda sayang kepada istri Anda. Sebaliknya, istri itu senang kalau misalkan dipegang dulu kepalanya, dicium dulu keningnya, dipegang-pegang dulu telinga kita, pipi kita, jangan langsung ke area sananya. Jika hatinya istri sudah senang, biasanya denyut jantungnya pun semakin berubah, lalu di sana sang suami bisa melakukan hal itu kepada istri Anda berhubungan biologis. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.